Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fatahalana abwabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian sirah nabawiyah, yakni pada kisah perang Uhud bagian yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas perang Uhud pada bagian kedua, yakni ketika Rasulullah sudah meniupkan ruh patriotisme, jadi sudah mulai berperang. Ketika itu ada satu sahabat yang juga masih pamannya Nabi, yakni Hamzah, meninggal dunia. Hamzah meninggal dunia di tangan seorang budak yang bernama Wahsy. Wahsy ini adalah budak milik Jubair bin Mut'im. Kemudian panji peperangan yang dipegang oleh Bani Abduddar itu semuanya terbunuh. Jadi mulai Tolha bin Abi Tolha terbunuh, kemudian panjinya diambil oleh Abu Saibah, terbunuh juga. Kemudian Abu Sa'ad bin Abu Tolha mengambilnya dan terbunuh juga, sampai 10 orang pemegang panji dari Bani Abduddar. Yang ke-10 ini adalah seorang budak Su'ab. Semuanya terbunuh, sehingga panji perang Quraisy ini pada akhirnya terjatuh ke tanah dan tidak ada yang berani mengambilnya hingga senantiasa berada di tanah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian umat muslim berhasil memukul mundur kaum musyrikin. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib berkata bahwa mereka lari tunggang langgang meninggalkan kancah peperangan. Jadi orang Quraisy ini sudah lari dan kalah gitu. Para wanita mereka lari ke pegunungan sambil mengangkat kainnya, sampai-sampai betis dan gelang kakinya tersingkap. Kaum muslimin melucuti senjata orang-orang musyrik, lalu mengumpulkan ghanimah dari harta yang mereka tinggalkan. Nah, ini adalah episode sebelumnya. Jadi kaum musyrikin sudah kalah, sudah mundur, dan kaum muslimin sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kemudian firman Allah turun. Janji Allah sudah dipenuhi, memenuhi janjinya, yaitu memberi kemenangan. Dalam Quran surah yang ketiga ayat 152 dijelaskan, walaqad sadaqakumullah wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri
wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Jadi ketika umat muslim itu mentaati Allah dan Rasulnya, Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Sampai kemudian mereka, umat muslim, mengabaikan perintah Rasul. Ya. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Dimaksud di sini adalah kepala rumah yang sebagian tergiur dengan ghanimah yang telah dikumpulkan kaum muslim. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Artinya Allah kemudian memberikan kekalahan, memalingkan, mengembalikan lagi orang kafir Quraisy untuk menguji kamu. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Walaqad afa ankum, tetapi dia benar-benar telah memaafkan kamu. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika pasukan kafir Quraisy lari tunggang langgang dan pasukan Islam sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Nah, ini para pasukan pemanah yang di atas Bukit Rumah mulai kasak kusuk. Mereka mengatakan, sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, faqala ba'duhum li ba'din al-ghanimah al-ghanimah. Itu ada ghanimah. Zahara ashabukum fama tantazirun. Rekan-rekan kalian telah mendahului kalian, apalagi yang kalian tunggu? Ayo kita turun, ikut mengambil ghanimah itu. Amma qaiduhum Abdullah bin Jubair. Sedangkan pemimpin daripada pemanah ini yang bernama Abdullah bin Jubair mengingatkan kepada mereka, faqad dzakarahum awamir Rasul, mengingatkan tentang perintah Rasul untuk tetap di atas bukit apapun yang terjadi. Kemudian Abdullah bin Jubair mengatakan, waqala anasitum ma qala lakum Rasulullah. Apakah kalian lupa apa yang dikatakan Rasulullah kepada kalian? Kemudian sebagian dari mereka mengatakan, wallah lana'tinan nas falanusibanna minal ghanimah. Demi Allah, kami benar-benar akan bergabung bersama rekan-rekan kami yang telah mengambil harta ghanimah. Tsumma ghadara arba'una rajulan aw aksar. Kemudian turunlah 40 orang, bahkan lebih, haula'ir rummah, para divisi pemanah, mawaqi'ahum minal jabali, dari tempat mereka di Bukit Rumah. Jadi dari 50 pemanah yang ada di atas Bukit Rumah, 40 orang turun, tersisa 10 orang. Sekitar 40 pasukan pemanah turun meninggalkan pos penjagaan di atas Jabal Rumah. Tersisa putra Jabir dan 9 pemanah. Mereka tetap mempertahankan pos itu
apapun yang terjadi, sebagaimana perintah Rasulullah. Mereka tidak akan meninggalkan pos penjagaan kecuali mendapat izin dari Rasulullah atau gugur sebagai syuhada. Nah, ketika 40 pasukan itu sudah turun, Bukit Rumah ini terlihat kosong, melompong ya, tinggal 10 orang. Akhirnya kalau kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid dengan melakukan manuver mengitari Jabal Rumah, lalu kemudian melumpuhkan pasukan pemanah yang hanya tersisa 10 orang tadi. Ketika sebelumnya Khalid bin Walid juga sempat melewati Jabal Rumah, tapi karena dihujani dengan 50 pemanah, 50 anak panah, akhirnya Khalid bin Walid pun tidak bisa menembus Bukit Rumah itu. Tapi setelah 40 turun, maka Khalid bin Walid dengan mudah melumpuhkan pemanah yang hanya tinggal 10 pemanah tadi. Tidak lagi hujan anak panah, tetapi hanya rintik-rintik anak panah yang menghujani Khalid bin Walid dan pasukannya. Setelah dapat melumpuhkan 10 orang tadi, kemudian Khalid bin Walid menyerang kaum muslimin dari belakang. Seraya berteriak memberi isyarat kepada kaum musyrikin yang sudah lari tunggang langgang itu untuk balik lagi. Jadi Khalid bin Walid memerintahkan kepada pasukan kafir Quraisy untuk kembali lagi karena Khalid bin Walid sudah mampu melumpuhkan divisi pemanah. Kemudian setelah kaum kafir Quraisy kembali dan kaum muslimin terjepit dari depan dan belakang oleh kaum musyrikin, sampai-sampai Rasulullah kemudian dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena kondisinya ketika itu kaum muslimin sudah tidak dalam satu barisan lagi, karena sebagian mengambil ghanimah, sebagian masih tetap di belakang, sebagian masih ada di Bukit Rumah. Jadi tidak dalam satu barisan, dia berpencar-pencar gitu. Bahkan Rasulullah pun hanya dilindungi oleh 9 sahabatnya, yang lainnya sudah sebagian mengambil ghanimah dan seterusnya. Ketika Rasulullah dikepung dan hanya ada 9 sahabatnya yang melindungi, ada 2 pilihan saat itu. Ya, Rasul lari bersama 9 sahabatnya dengan meninggalkan pasukan muslim yang lain yang masih berada di lokasi situ, atau tetap di medan pertempuran dengan melawan dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Kalau lari resikonya nanti dibilang pengecut, tapi kalau melawan kemungkinan resikonya akan terbunuh. Akhirnya Rasulullah memanggil para sahabat yang masih terpencar-pencar tadi untuk mendekat. Beliau mengatakan, berteriak, "Ilayya ya ibadallah ana Rasulullah." Wahai kaum muslimin, kemari, saya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena memang kondisinya sangat hiruk pikuk, ramai, bahkan satu sama lain hampir tidak mengenali karena menggunakan baju perang. Bahkan Rasulullah menggunakan baju perang. Jadi orang samar-samar melihat, orang kafir Quraisy pun samar-samar melihat mana yang Rasulullah dan mana yang bukan Rasulullah. Ketika
Rasulullah berteriak demikian, akhirnya orang kafir Quraisy tahu bahwasanya oh ternyata itu Rasulullah. Akhirnya kemudian dikepunglah mereka. Dikepunglah Rasulullah. Panggilan itu didengar oleh orang kafir Quraisy dan mereka menuju ke arah Rasulullah untuk membunuhnya. Sedangkan pasukan muslim sebagian mendengar panggilan Rasulullah, sebagian lain tidak mendengar karena hiruk pikuk yang terjadi saat itu. Nah, Rasulullah dilindungi oleh 9 sahabatnya, yakni Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Imarah bin Yazid, dan kebagian yang lain adalah 6 yang lain adalah dari Ansor. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika perang Uhud berkecamuk, Rasulullah terdesak dan hanya bersama dengan 7 orang Ansor serta 2 orang Muhajirin. Jadi tadi 9 itu komposisinya adalah 7 orang Ansor dan 2 Muhajirin. Ketika musuh semakin mendekati Rasulullah bersabda, siapa saja yang dapat menghalau mereka dari kami, maka baginya surga atau dia akan bersamaku di surga. Maka majulah seorang Ansor bertempur hingga terbunuh. Lalu Rasulullah bersabda kembali seperti di atas. Dan majulah seorang Ansor hingga terbunuh. Begitu terus hingga 7 Ansor semuanya terbunuh. Hingga tersisa 2 sahabat Muhajirin dan diserangnya Rasulullah. Setelah 7 Ansor meninggal, maka tersisa 2 sahabat Muhajirin, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan Quraisy terus melancarkan serangan kepada Rasulullah. Utbah bin Abi Waqqas melempar Rasulullah dengan batu hingga memecahkan gigi antara gigi depan dengan gigi taring sebelah kanan bagian bawah dan melukai bibir bawah Rasulullah. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri menyerang dan berhasil melukai kening beliau. Abdullah bin Qami'ah menyabetkan pedang ke bahu Rasulullah tapi tidak berhasil melukai Rasulullah karena menggunakan baju 2 lapis, baju besi 2 lapis. Diserang terus. Jadi tinggal 3 orang ini diserang terus sama orang kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah pun terluka-luka. Karena belum bisa membunuh Rasulullah dan belum begitu bisa melukai secara berarti pada Rasulullah, Abdullah bin Qami'ah kembali melakukan serangan. Ya, ini. Jadi karena Abdullah bin Qami'ah tadi menebas bahu beliau tidak berhasil, ya. Akhirnya Abdullah bin Qami'ah kembali melakukan serangan dengan memukul bagian atas pipi beliau dengan pukulan yang keras. Memukul bagian atas pipi beliau. Dalam Shahihain disebutkan pukulan itu menyebabkan gigi depan Rasulullah patah dan kepala beliau terluka hingga mengalirkan darah. Beliau merasakan sakit akibat pukulan itu lebih dari 1 bulan. Jadi setelah perang Uhud itu sakitnya masih terasa, nyerinya. Sambil mengusap darah di wajah Rasulullah bersabda, semoga Allah menghinakanmu. Kisah tersebut bisa dilihat dalam Fathul Bari jilid ke-7 halaman 373 dan 366. Ketika Rasulullah mengatakan apa? Semoga Allah menghinakanmu. Allah menegur Rasulullah dengan turunnya surah ketiga ayat 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun.
Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya. Karena sungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Jadi bukan urusan Rasulullah Allah itu menerima taubat atau mengazab. Itu bukan urusan Rasulullah. Itu urusan Allah, murni itu urusan Allah. Setelah mendapatkan wahyu, beliau terdiam beberapa saat, lalu beliau bersabda, "Ya Allah, ampunilah dosa kaumku, sungguhnya mereka berbuat demikian karena tidak mengetahui." Jadi sudah berubah doanya. Yang pertama berdoa untuk keburukan kaum Quraisy, tapi yang kedua berdoa untuk kebaikan. Kemudian mereka terus menyerang dan dua sahabat Nabi tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidah terus membentengi Rasulullah. Dan Rasulullah mengambil anak panah untuk diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas seraya bersabda, "Teruslah memanah bapak dan ibuku sebagai tebusanmu." Dikisahkan dalam Sahih Bukhari jilid pertama halaman 407 dan juga jilid kedua halaman 580. Sabda beliau ini menunjukkan penghormatan beliau akan kemahiran Sa'ad dalam melontarkan anak panah. Belum pernah Rasulullah menjadikan kedua orang tuanya sebagai tebusan, kecuali hanya untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan Talha bertempur hebat layaknya berkekuatan 11 orang. Ketika musuh berhasil menyabatkan pedang ke tangan Talha hingga menyebabkan jari-jarinya putus, kemudian Talha berteriak, "Hasyi!" Dari peperangan Uhud ini Talha mendapatkan luka hingga 39 atau 35 tusukan dan sabetan. Selain itu jari-jari tangannya juga terpotong. Ini luar biasa perjuangan Talha. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Qais bin Abu Hazim, ia berkata, "Aku melihat tangan Talha telah bunting." Jadi jarinya sudah hilang semua. Karena melindungi Rasulullah di hari perang Uhud. Diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan, suatu hari Rasulullah bersabda tentang Talha, "Siapapun yang ingin melihat orang syahid yang tengah berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Fathul Bari. Setiap kali disinggung tentang perang Uhud, Abu Bakar pun berkomentar, hari itu semuanya milik Talha bin Ubaidillah. Jadi memang perjuangan Talha bin Ubaidillah melindungi Rasulullah ini sangat luar biasa. Bahkan banyak sekali luka dan tusukan yang diderita Talha selama melindungi Rasulullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Sa'ad, ia berkata, "Pada hari perang Uhud aku melihat Rasulullah tengah ditemani oleh dua orang laki-laki yang berpakaian putih. Keduanya terus bertempur dengan sangat gigih. Aku belum pernah melihat kedua orang itu baik sebelum kejadian itu maupun setelahnya." Dalam riwayat lain disebutkan keduanya ternyata Jibril dan Mikail. Dalam Sahih Bukhari dan redaksi yang hampir serupa diriwayatkan oleh Muslim. Nah, di tengah kebingungan, suara kondisi yang hiruk pikuk tadi,
Dan di tengah kebingungan antara memilah dan memilih mana musuh dan mana kawan, karena sudah bercampur baur. Kalau di awal kan memang hadap-hadapan begitu. Kalau ini sudah bercampur baur, ya, dan menggunakan pakaian perang sehingga wajahnya pun tidak begitu dikenali. Tiba-tiba ada orang yang berteriak lantang bahwa Muhammad telah tewas. Nah, ini ada isu bahwasanya Muhammad telah tewas. Teriakan itu membuat pasukan Islam kaget. Ya. Ketika mendengar itu, semangat juang mereka juga menguap. Sebagian mereka langsung berhenti mengayunkan pedang, terpaku di tempat berdirinya, lalu menjatuhkan senjata yang ada di tangannya. Karena apa? Karena ada seorang sahabat yang terbunuh, dan itu mirip Rasulullah. Ya, perawakannya itu mirip Rasulullah, sehingga orang mengiranya bahwasanya Rasulullah telah meninggal. Sabit bin Ad-Dahdah berseru kepada kaumnya, "Wahai orang-orang Ansor, kalau memang benar Muhammad telah terbunuh, ketahuilah bahwa Allah senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Berperanglah untuk membela agama kalian. Sungguhnya Allah akan membantu dan memenangkan kalian." Nah, jadi kalau Rasulullah sudah meninggal, tapi Allah kan tidak pernah meninggal. Karena hiruk pikuk suasana yang ada, para sahabat ini tidak mendengar panggilan Nabi yang tadi. "Ilayya ya ibadallah." Seruan taat Nabi tadi tidak terdengar. Walaupun pada akhirnya mereka sadar akan keberadaan Nabi yang sudah semakin terpojok di belakang. Tetapi kedatangan para sahabat tadi sudah agak terlambat, karena 7 orang Ansor yang melindungi Nabi telah terbunuh, dan tersisa Sa'ad dan Tolhah yang berjuang mati-matian melindungi Rasulullah. Nah, orang pertama yang sampai kepada Rasulullah ketika itu adalah Abu Bakar. Kemudian disusul sahabat yang lain, barulah kemudian mereka membuat tameng pertahanan dengan badan dan senjata mereka untuk melindungi Rasulullah. Selang beberapa saat kemudian, baru satu persatu para sahabat Rasulullah berkumpul dan berkonsentrasi di sekitar beliau. Mereka adalah Abu Dujana, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib, Sahal bin Hanif, Malik bin Sinan, Ummu Imarah, Qatadah bin An-Nu'man, Umar bin Khattab, Hatib bin Abi Balta'ah, dan Abu Tolhah. Nah, ini para sahabat sudah mulai berkumpul. Jadi 2 orang tadi sudah mulai ada temannya, dan para sahabat ini sudah mulai berkumpul dan melindungi Rasulullah, membentengi dengan memperisai Rasulullah dengan senjata dan tubuh mereka. Lantas bagaimana lanjutan kisah daripada perang Uhud ini? Apakah Rasulullah dan para sahabat mampu menyelamatkan, melindungi Rasulullah? Dan bagaimana dengan kaum musyrikin? Apakah mereka terus mendesak ataukah mereka mundur? InsyaAllah akan kita teruskan pada kajian Sirah Nabawi berikutnya, insyaallah pada setiap hari Kamis jam 8 malam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Sirah Nabawiyah Perang Uhud episode yang ketiga. Insyaallah terakhir adalah episode yang keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.